Mat TV Channel, ekspresikan mumutmu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya bersama bintang tamu yang sosok yang luar biasa. Beliau ini benar-benar sangat berjasa di dalam kehidupan saya. Tidak lain dari bukan, ini adalah Bapak Siswadi. Kenalkan, Pak. Ya, nama saya Bapak Siswadi, orang tua dari Mas Ibnu Hadis Utomo. Saya Dari Sumbio. orang Sumbio harusnya nonton ini. Oh ya Pak, ini kan banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang pengen saya omongin ya ke Bapak nih. Termasuk cerita saya waktu masih kecil tuh ruwetnya ribetnya tuh seperti apa ya? Dulu ceritain Pak. Yang jelas Bapak selagi di kampung, ya sampai saat ini, ya namanya di kampung mayoritas kan petani. Ya sedangkan Bapak hanya seorang buruh, nggak punya lahan bertani. Nah, anak-anakku keduanya, di samping kamu yang pertama, itu nggak pernah, yang namanya orang tua selalu takut ngelepas anaknya ke sawah. Apalagi kalau ngarit untuk kambing, itu aja saya cariin. Tapi kan pernah aku ngarit itu. Iya, itu pun saya cariin walaupun toh nggak dapat seberapa, tapi kan saya kan takut anaknya kena arit atau kenapa. Berarti rasa kekhawatirannya tinggi ya waktu itu. Iya. Biar kata orang tua capek kayak apa, tetap anak diprioritas. Tuh makanya hal yang seperti itu yang bikin ketika saya di kampung tuh bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain itu. Ya karena apa ya? Karena suasana yang tidak mendukung, dalam arti ya kalau kita punya sawah sendiri mungkin dibelajari. Ya kadang-kadang orang tua kan berpikir cukup ketemu sama orang tua aja lah, anak-anakku jangan sampai kayak orang tua kerja keras. Yang dibutuhin oleh orang tua pun orang tua mana enggak sayang apa kan. Oh berarti emang karena Ya yang jelasnya menjaga kualitas anak, jangan sampai anaknya penekan atau naik itu takut jatuh, atau orang tua cerewet karena untuk ya kebijakan untuk anak, biar jangan sampai jatuh nanti cacat atau gimana. Orang tua kan selalu khawatir. Mandi pun makanya kamu sampai sekarang nggak bisa renang, mandi pun saya larang, hujan-hujan pun saya larang. Kalau hujan-hujanan takut batuk, takut pilek kan. Saya itu nggak bisa renang habis setua ini belum 30 tahun pun nggak bisa renang ya, karena emang dibilang masa kecil kurang bahagia ya, emang nggak bukan sosok yang di-los gitu. Iya, ibaratnya kita naik motor yang berkopling tuh, lepas kopling tarik kopling, lepas kopling tarik kopling, dalam artian selalu kita pantau. Bukannya kita nggak mengembangkan kreativitas anak, bukannya ibarat kayak orang Jawa dekem sepatok, bukannya kurang mengembangkan kreativitas anak, tapi karena khawatir. Yang jelas khawatir anak jangan sampai, ya udah capeknya udah ketemu sama orang tua aja lah, susah payahnya kan begitu. Jadi pengennya emang rata-rata orang tua tuh pengennya anaknya ya tinggal menikmati gitu, yang berkualitas. Ya. Oke. Kalau cerita lucu Pak, cerita lucu waktu saya kecil tuh apa yang masih sampai sekarang itu nggak terlupakan, masih diingat terus. Lucunya saya waktu kecil tuh gimana? Ya lucunya kamu kalau suruh mandi susah, saya tenteng sampai bajunya saya sobek. Ya, karena udah sore suruh mandi susah. Memang ya jauh berbeda antara kamu sama adik kamu, jauh sekali bedanya antara langit sama bumi. Nah kalau yang ini, yang takut patung itu? Ya kamu takut itu. Ceritain Pak. Iya, dulu waktu masih di Jakarta di Keranji itu,
Kalau mau masuk, ibaratnya masuk puskesmas ada ada dokter apa suster pakai baju putih aja kamu takut. Emang iya, Pak? Ya iya nangis. Udah nggak mau, apalagi kalau ke pasar ada patung-patung itu yang buat Oh, itu patung Praga baju-baju itu. peraga baju itu. Woi, kalau kamu nangis dulu kecilnya tuh bapak selalu ambilin, nanti saya ambilin itu gantungan. Takutnya kan, ngertinya kan anak kecil kan digantung, katanya ambilin gantungan baju. Kan takut. Nah, kan gitu. Kalau sama ondel-ondel juga takut ya, Pak ya? Iya, sama ondel-ondel juga takut. Yang saya ingat sih begitu. Sama patung Pragebusan itu takut, sama ondel-ondel takut. Gitu. Nah, buat sekarang nih Pak, di umur yang sudah tidak muda lagi ya, sekarang harapannya apa nih kalau buat anak-anak? Ya harapannya buat anak yang satu yang jelas, apalagi anak sudah keluarga, yang jelas bina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, Jaga amin. anak, mudah-mudahan anak yang pada soleh yang soleha. Kalau sebabnya apa? Kalau dalam agama ya, ada 3 yang doanya dijabah oleh Allah. Anak soleh, anak yang berbakti, terus doa anak yatim apa ya? Iya, itulah diantaranya lah. Anak yang gitu, anak yatim, doa anak yang soleh, terus apa satunya lagi lah. Yang Selain punya harapan yang tinggi ke anaknya ya, ke kita-kita itu, selain itu apalagi yang pengen diraih itu, yang pengen dilihat itu? yang jelas harapannya satu, sebagai orang tua mengharapkan anak-anaknya satu sukses dalam bidang dunia maupun akhirat. Nih, Kita apalagi kalau nanti kalau sudah ya, mudah-mudahan walaupun toh masih muda harus memikirkan dunia akhiratnya. Jadi 50-50. Apalagi kalau udah tua semacam bapak ini kan, kita udah tinggal banyak-banyaklah beribadah. Harus dibanyakin beribadah. Ya kata kehidupan tuh nggak ada di kampung, nggak ada di kota tuh sama aja. Ada disirikin orang, nggak ada dikeprokin, itu udah lumrah. jadi kalau kita punya ya disirikin orang-orang sekitar pada iri, Iya. kita nggak punya ya mereka tepuk tangan. Nah, Gitu. makanya ya kita harus bisa membawa situasi sedamai mungkin. Janganlah sekali-kali memikirkan hal terlalu berat. Pikirkanlah dengan yang enteng-enteng saja. Asal enteng, insya Allah ingat sama Tuhan, insya Allah hidupnya enak untuk melangkah ke depan, berpikirnya enak, nggak kesandung-sandung. Oh, berarti emang yang slow-slow aja mikirnya gitu. Ya, Slow-slow aja. jangan terlalu, ada masalahnya jangan terlalu dipikir kayak dramatis, terlalu ekstrim mikirnya. Aduh. Ya kita sabar, dalam hati kita pemikirannya itu ditata. Aduh, saya harus taruhlah kita mau bicara sama orang lebih sama orang yang lebih di umumnya di atas kita. Kita harus nata. Kalau saya ngomong begini, cari omongan yang lemes. Oh, cari openingnya yang lemes gitu Cari ya. opening yang lemes. Jangan sengol, jangan kaku. Kan ada kata-kata begini. Sumpamanya ada anak begini. Itu anaknya nangis melulu, kenapa sih? Orang ngantuk kenapa? Ya kan kadang orang tua kan nggak tahu. Iya. Tapi kalau jawab itu jawaban yang sangat kaku. Tapi kalau ada orang kalau jawabnya yang enak, Yang lemes gitu. nah, ya, ngantuk yang apa mbah. Oh. Nah kan enak. Tahu-tahu ngantuk, kenapa? Itu salah. Sama sebenarnya judulnya sama. Sama ya. Cuma cara penyampaiannya nggak lemes aja itu ya. Jangan. Terutama apalagi kalau kita punya anak laki-laki ya. Orang tua nggak kepengen dibrukin ini harta benda ini dan itu, yang penting anak bisa bikin senyum sama orang tua. Jangan sengol, jangan kaku ngomong sama orang tua, dientengin aja.
insya Allah hidupnya enteng, buat berjalan ke depannya enteng, gak kesandung-sandung. Nah, buat sekarang ini buat mengisi waktu luang di rumah itu ngapain aja Pak sibuknya Pak? Karena kan yang selama ini kan saya kan ada di sini ya, di kota ya, nggak di kampung ya, jadi kan ya Nah, kurang tahu lah. satu, yang namanya orang tua sudah jelas sering sakit-sakitan. Ya Nah, kalau itu udah emang jelas ya itu. Udah umur itu tidak bohong, tenaga juga enggak bohong, tinggal suara. Ya untuk menjaga yang itu supaya untuk mengulur-ulur umur, ya kita satu kata-kata itu kan sudah disarankan ya, kalau bisa ya sedikit banyak berolahraga. ya, Olahraga yang bagaimana? Kalau namanya di kampung, kalau di sini olahraga lari-lari pakai sepatu enak, pakai jaket. Kalau di kampung enggak, cukup kita beraktivitas untuk pergi ke sawah, ya entah mancing lindung, entah apa, tapi dengan catatan kalau bisa jalanlah kaki, jangan pakai alas kaki. Karena itu untuk pijat ya. Untuk pijat refleksi urat saraf-saraf. Katanya pusat-pusat saraf-saraf itu ada di telapak kaki dan telapak tangan. Ya, berarti kan selain berolahraga juga harus banyak minum air putih dong. Nah, itu jelas sudah. Ya, karena kan masa metabolisme tubuh kan udah nggak sempurna lagi lah, berarti udah kendor itu. Sudah jelas itu, kalau udah tua, kalau bisa ya dibanyakin minum air putih. Itu udah harus, itu udah diharuskan. Harus diharuskan ya. Sebabnya ginjalnya udah semakin capek, semakin lemah itu ya. Kita kalau udah orang tua kan ginjal udah enggak itu. Ya kita apalagi kalau sekarang udah kena penyakit diabetes. Nah, itu kita harus dalam mengonsumsi kadar gula. Ya, terutama mengonsumsi pola makan itu kita harus berhati-hati, selalu ingat. Boleh, tapi jangan berlebihan. Boleh. Tapi apakah penyakit itu emang 100% dari pola makan atau ada faktor lain? Menurutnya sampean bukan masalah keturunan, itu pola makan. Kan jelas pola makan. Kalau dari pola pikir, stres, pola itu ngaruh nggak sih ke penyakit? Ini ngaruh deh. Karena begini, orang kalau kena penyakit gula sudah jelas tensinya tinggi. Ya. Tapi kalau tensi tinggi belum tentu penyakit gula. Kan bisa darah tinggi juga. Nah, kolesterol. Nah, itu untuk yang jelas kalau orang udah seumur bapak ini yang udah 62 tahun ini sekarang ini, itu harus selalu, kata orang dulu tuh, mangan longan, turu longan, dolan longan, dalam arti dilong. Oh, dikurang-kurang. Nah, iya. Yang tadinya kesenengannya opo, nah dikurangi. Berarti termasuk pola tidur harus dijaga ya? Ya, iya, harus dijaga. Nah, waktu tidur itu tuh juga ada batas-batas, ada itunya tertentu. Yang baik ya habis duhur tidur, jangan jam 10 tidur, itu udah jelas penyakit itu. Karena waktu-waktu segitu tuh untuk beraktivitas, berolahraga. Apalagi kalau penyakit diabetes itu sedikit besar tuh harus keluar keringat. Untuk membakar kalori diabetesnya di dalam. Ya, makanya kalau orang yang sering keluar keringat, ngopinya kuat, minumnya manis kuat, karena untuk tenaga sesuai dengan kemasukan dan pengeluaran. Beda kalau kayak bapak ini kan udah itu kan aktivitasnya sudah berkurang, jadi otomatis minumnya juga dikurangin yang manis-manis. Udah nggak bisa berat-berat, udah nggak bisa kerja berat, kerja keras itu enggak. Makanya itu selalunya ya boleh seumpamanya kepengen ngopi sasetan satu tuh gula aren. Iya. Gula aren tuh biasa kalau gelas segini nih, kalau saya pakai gelas gede segini, jadi airnya dibanyakin. Ya iya, dibanyakin, jadi nggak manis, kopinya nggak begitu terasa. Ya untuk ngadan-ngadan begitu temennya ngopi ya saya ngopi gitu doang. Ya.
Tapi Oke. porsinya beda. Porsinya beda. Ya. Begitu. Jadi harapan orang tua untuk ke depan anak-anaknya ya satu, nomor satu doa. Doa selalu mengiringi anak-anak. Syukur anak bisa beribadah yang lebih, dalam artian biasa ya sholat tahajud ditambahi sholat duha apa sholat hajat. Jangan hanya pas waktu kepengen ini oh sholat Baru hajat, ingat baru gitu. ingat sholat hajat. Ya, Allah, kita tuh nggak terasa dikasih rezeki. Sekarang saya minta ya Allah, rezeki yang ada di bumi keluarkanlah ya Allah, rezeki yang ada di langit turunkan, rezeki yang jauh dekatkan ya Allah. Ya Allah, saya mau rezeki darimu ya halal ini ya Allah, rezeki yang bermanfaat dan barokah. Belum tentu dikasih. Ya, karena kan bukannya rezeki harus dijemput. Nah iya, harus kita hidup harus jemput bola. Iya, harus jemput. Kadang kan begini. Nah, kembali ke berpikir yang enteng. Berapapun rezeki itu kita harus mensyukuri nikmat. Iya. Nikmat Allah harus disyukuri apapun bentuknya. Kadang kan begini. Oke, taruhlah anak saya kok semuanya sama orang tua kurang perhatian, tapi ada orang lain tetangga teparo yang perhatian sama orang tua, karena ya itu kita nggak terasa doanya dikabulkan, bukan dari anak tapi dari orang lain bisa. Makanya kita kalau banyak-banyak, kata orang kata kiai, banyak-banyaklah menebar kebaikan. Satu, menebar kebaikan, kedua silaturahim. Karena silaturahim adalah lahan rezeki. Ya. Lahan kesehatan. Taruhlah kita lagi kena batuk, apalagi pilek, apalagi sumeng, apalagi puyeng, lah ada orang silaturahim. Oh, jadi kan tahu. Oh, bapak lagi kena ini. Nah, orang kan udah datang ya mendoakan lah. Ya kalau selain doa kayak dikasih duit segepok gimana? Yang sembuh nggak itu? Nggak ada judulnya itu. Makanya kalau banyak orang yang keblinger, karena apa? Imannya nggak punya imannya kurang kuat, apalagi menyangkut iman atau akhlak. Iman, yang jelas iman tuh kebanyakan imannya kurang kuat. Dalam artian begini, banyak bergembar-gembor ada dukun pengganda uang. Kenapa digandakan sama orang lain? Sendiri aja dukunnya aja melarat kok menggandakan orang. Ya maksudnya gandakan sendiri aja. Iya, berarti maksudnya kalau emang bisa mengadakan duit udah buat kayu sendiri aja gitu. Gitu orang ya. Pakainya ya Allah ya Rabb. Nah itu orang yang begitu tuh yang imannya kurang, dalam artian masih bisa kena bius. Nah kalau ini Pak, nyampe umur segini tuh masih ada nggak Bapak ke Eyang yang belum disampaikan itu? Kayak misalnya, aku belum ngelakuin ini nih ke Eyang nih, ke Eyang Uyut nih gitu. Tapi insya Allah yang namanya bapak itu terutama bapak, nggak tahu mama, bapak insya Allah sama orang tua sama Eyang kamu itu kayaknya belum pernah membentak sama sekali. Seingatnya belum. Seingatnya ngomong kasar pun enggak. Tapi harapan apa nih yang belum diraih itu, yang belum dicapai, yang pengen orang tua atau yang Uyut lihat dari Pak Maksis? Pengennya apa itu? Pak Maksis jadi seperti apa nih pengennya? Cuma belum kesampaian gitu. Memang dulu pesannya yaitu kesalahan Bapak sendiri waktu masih muda. Waktu masih muda sebenarnya Bapak disayang oleh Eyang, oleh satu. Maksudnya dalam artian saya hidupnya dari kecil kan masih banyak ikut Eyang daripada ikut orang tua. Jadi kecilnya saya tuh diasuh oleh Eyang. Nah, Eyang tuh mengharapkan saya sebagai cucunya tuh masuk ke pondokan, pintar ngaji, tapi sayanya yang gimana ya, judrah, dalam artian kata tuh bengal. Nggak mau. Seringnya tidur sama Eyang Uyut. Iya. Seringnya akrabnya lebih sama ke Eyang Uyut gitu kan. Lah terus ini
Yang Uyut bener yang ngasih nama saya Ibnu Hadis Utomo gitu? Apa ada campur tangan Enggak. yang Kalau lain, Pak? itu saya pribadi Oh, keren yang yang ngasih juga. nama itu saya pribadi. Gitu. Nah, oke. Berarti kan eh, yang Uyut itu lebih dekat sama Bapak Sis ya. Iya, dulu. Bapak. Cuman sayanya aja yang Waktu dulu kenapa nggak mau mondok itu? Apa udah ada nggak males mikir apa segala macam itu? pikirannya kan belum sebegitu. Belum kerucut ke arah Ya, itu ya. belum belum segitu kayak sekarang ini. Makanya saya sebenarnya saya pengen kalau nggak ketemu anak, pengen cucu-cucu saya ada yang mondok. Saya kepengen banget. Makanya saya juga kepengen anakku mumpung bapak kasih bisa ngajari tahlil yasin. Kepengen sebenarnya aku ngajarin suatu saat orang tua meninggal bisa doain Ya, tiap-tiap itu dibacain fatihah. Saya kepengen ayo pada tahlil yasin di rumah kena bapak kecaran yang tahlil yasin kedua. sebenarnya sampai sekarang aku juga nggak tahu nih Pak. Bapak Sis itu sukanya tuh hobinya apa sih, paling suka itu? Paling suka itu dulu Ya kalau masih muda kan, emang sempat main bola juga tuh. oh ya dulu saya main bola kemanapun pergi bola ya main bola. Makanya ini bapak Itu kan sering kesleo makanya itu gede kan ya. gitu. Dulu kan jarang pakai sepatu Dulu belum ada kali ya. ya, belum ada sekolah aja masih nyeker. Emang dulu masih SR. Oh Rakyat. udah SD Boleh. Memang dulu suka bola juga ya. Terus nyampe nyampe ke sampai ke level mana ini? Antar kelurahan, antar desa tuh. ya antar desa antar kecamatan. Itu Agustusan doang apa gimana? Enggak kan ada kompetisi. Oh di sana ada kompetisi daftar. Di Oh sana ada gitu. kompetisi daftar. Dan posisinya apa nih, sebagai apa? Playmaker, Kalau saya tengah, sayap, back. oh, sebagai back. Kanan kiri? Kalau saya back kanan kiri bisa. Gitu. Selain main bola, ngapain ini dulu hobinya? Ya hobinya banyak ya volley ya hobi. Ini bisa, tapi aku belum pernah ngelihat. Ya Pak, dulu waktu masih bujangan ya sana volley. kira nggak bisa volley. Oh, main volley juga. Ya, ya, oke, 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 oke. Ya, Emang dulu waktu saya di samping itu ya saya juga hobi olahraga sih ya. Kalau di sekolahan tingkat SMP aja saya tuh bisa untuk mandu. Taruhlah guru olahraga ngajarin satu kali, ayo sis coba. Kalau saya bisa udah, gurunya pergi saya yang mandu anak-anak. oh jadi kamu yang ngajarin bocah-bocah itu. Nah, Oh gitu. terus keduanya seni suara, Oh, nyanyi nyanyi. paduan suara kur atau gimana? Oh, paduan suara enggak? Tadi nyanyi sendiri itu ya, solo itu ya? Iya nyanyi, ya di sekolahan mana ya ada. Itu baru lagu baru. Ya. Ntar coba sis nyanyi. Yaudah kamu tunjuk siapa suruh nyanyi. Jadi saya tunjuk nangis. SMP jadi saya tunjuk nangis. Perempuan apa laki tuh? Perempuan. Dan ngapain itu perempuan? Sing aju. Kira emang tahu kalau ini pasti mentalnya down ditunjuk iya, gitu. Kalau aku selalu didahulukan. Coba sis. Ya udah saya nyanyi. Oh bisa berarti ya udah. Kamu tunjuk siapa? Itu. Nah, Repot nih. Angel tuturan. Nah, kalau selain nyanyi tuh dulu sekolah itu nyampe apa sih Pak? Perguruan tinggi atau apa? Oh, ijazahnya saya nggak pernah ngeliat soalnya. Iya. Ijazah tahu kemana nggak tahu. Dari SD sampai kan saya kan begini. Dari SMP saya ke SMA Karya Bakti. SMA Itu masih Purbalingga itu. iya masih Purbalingga.
SPG Karya Bakti. Habis SPG Karya Bakti, terus karena antara bapakku sama yangku, orang tuaku sama itu beda pendapat. Ya. Baru naik kelas 2 apa ya? Saya dipindah ke SMA negeri. Sama siapa? Sama yang karena yang biayanya yang Oh iya. akhirnya yang ijazahnya jadul. Dah separuh-separuh. Udah, Oh. sifatnya ya sudah. Nah, kalau ini yang menarik tuh waktu di perantauan tuh yang dulu pernah cerita ini loh, waktu kayak misal kok bisa nyampe punya bapak angka dan segala macam. Oh. Itu gimana itu ceritain. Ini sambil makan nggak apa-apa? Ceritanya Coba semangatnya. ya, kalau dulu kalau waktu masih sekolah, kalau ada habis melihat orang dari perantauan, pengen merantau kayak apa. Tapi nyatanya saya merantau ke Jakarta ya. Tahun berapa itu pertama merantau? Nggak tahu tahun berapa, tahun 8 berapa lah, atau 7 berapa lah, tahun 8 berapa lah. Umur saya baru belasan lah, 18-an, 19-an umur saya kali ya. Itu saya merantau jadi gelandangan. Itu benar-benar modal nekat, nggak ada saudara sama sekali. Ya ada saudara, tapi kan saudara nggak begitu respon lah. Saya gelandang, saya di mana ya, jadi kalau malam buat siang buat malam. Saya ngebulanin anak-anak kuliahan di Rawamangun apa ya, di Ngemulani maksudnya gimana? dalam Ngajari arti begini, ada apa? rumah kosong. Hmm. Rumah kosong itu yang punya rumah itu lagi pergi ke Amerika. Lo kok bisa nyampe kenal sama orang Amerika Dulu itu? ceritanya saya nggak kenal orangnya yang punya Iya. rumah. Terus, nah itu adeknya masih pada kuliah. Iya. Ya, rumah itu ditempatin adiknya, teman-temannya pada ikut tidur di situ, pada ditanggung kos tahu enggak. Jadi saya yang ngempanin anak kuliah. Kalau siang buat malam, malam buat siang. Ngempanin mesti masak apa? Enggak, dibeliin nasi bungkus kalau pagi ditinggali duit. Nih kalau mau sarapan baru. Oh, babak sih sama jadi numpang hidup di situ. Apa Iya, gimana? numpang hidup, numpang tidur sama. Itu kok Tapi bisa? kan sama preman-preman saya itu waktu itu. Sama preman itu orang Batak Islam, bapaknya jenderal, dia jadi preman, namanya Ucok. Jadi kalau kita naik bis kemanapun nggak pernah bayar. Itu cerita horor yang di itu rumah-rumah itu gimana? Yang kayak suruh nempatin ini. Nah habis begitu ya perjalanan lama-lama saya kenal sama Kampung Melayu, orang Kampung Melayu. Saya kenal sama yang namanya Pak Widodo, orang Kampung Melayu. Tadinya dia kerja di Mitsubishi. Ya. Mitsubishi, mobil Mitsubishi ya, yang perempuannya kerja di bank. Yaitu punya lahan di Taman Mini. Tadinya buka perusahaan apa namanya, timah apa ya, peleburan timah. Ya terus Udah terbengkalai lama ya, saya di Kampung Melayu itu, terus saya dibawa ke situ. Nah untuk sehari-hari ya, saking dilalah Allah itu maha bijaksana ya, sebelah rumah itu orang Betawi yang namanya Encek itu punya anak satu laki-laki. Nah, saya sering diajak, yo ke sawah manen oyong, manen terong. oh berarti di zaman dulu lahan masih luas ya? Iya masih, terus manen padi, metik padi. Lama-lama saya diangkat anak sama dia, macul tanam apa gitu. Terus sering nganterin kan
jualan sering nganterin ke pasar kalau pagi puasa pakai L2 Super. Yamaha L2 Super pasar kan di pasar saya nungguin pulang ngojek kalau ada yang ngojek anterin saya anterin dulu ternyata saya tinggal dulu ngojek dulu beli rokok. Nah, dulu harga bensin berapa itu saat itu? Dulu harga bensin berapa ya? 500 gopek. Berapa? Kayaknya berapa ya? Gak nyampe 1.000 lah pokoknya. Nyampe 1.000 ya? Gak nyampe lah. Sekitar 500-700an lah bensin. Harga seliternya itu ya? Seliternya. Lama-lama saya suruh nempatin rumah kosong itu bekas yang peleburan. Iya, yang terbengkalai itu bekas peleburan timah itu. Ya, belakangnya kan ada, belakang itu kan emang masih ada sawah. Ya enggak, itu tempat peleburan itu yang terbengkalai masih ada mesin-mesinnya apa emang? Enggak ada, udah enggak ada. Tinggal gedung doang berarti. Tinggal gedung. Gedung juga bukan gedung lah. Jadi ya batako separoh kayak gitulah. Ya pasir-pasir lautnya masih buat nyetak-nyetak sih. Iya. Nah, selang pertama sehari, 2 hari, 3 hari sampai seminggu belum ada respon apa-apa. Bareng kesono-kesononya oh sering didodok, diketuk-ketuk pintunya. Tok. Itu jam berapa itu? Ya malam. Setiap malam. Ya malam. Kalau malam, tapi sering banget itu. Ya sering kalau hari malam-malam tertentu lah. Selasa Kliwon apa Jumat Kliwon apa. Oh gitu. Nah depan rumah itu kan kayak bukit-bukit ini. Di atas ini pohon jambu medek itu gede banget. Belakang rumah yang saya tempatin pohon bambu. Sononya sawah, sawah. Orang di belakang taman mini persis. Di belakang museum Komodo persis. Rawa-rawa sawah. Terus saya kadang sering kalau itu sering siang kalau lagi musim rambutan, itu nebasinya itu. Ya mance iya. Mance. Nebas rambutan, ntar ngiketin, ketemu saya jago ngiketin grinder kayak seketeng itu. Ntar dijual, kalau enggak saya cuma saya nebas 200.000. Ntar kalau ada orang lewat pakai sepeda pakai keranjang itu berapa satu pohon itu? Ya 2,5 tambahin 2005 jadi 275 kan. Cuma modal abab doang udah untung 75.000. Modal abab itu ya? Iya, dia yang manenin. Saya cuma juga kadang begitu. Dan yang sono lagi kita petik sendiri. Makanya saya kalau pergi waktu itu bujangan di taman mini, yang namanya teman di taman mini sih hampir teman semua, sampai satpamnya sampai itunya manajernya hampir teman semua. Jadi kalau saya keluar masuk taman mini itu udah tanpa dengaling-aling udah masuk aja. Sampai saya kalau lagi pas ulang tahun apa tahun baru kan ramai tahun ini ya. Stan rumah makan kan banyak. Sekali saya jaga keamanan tuh 15 stan rumah makan. Waktu itu semalam saya dibayar berapa ya? 2.500 atau berapa ya satu warung. Ya, kalau 15 semalam berapa? Padahal sampai setengah bulan. Kalau kadang ada orang yang jahil makan, katanya nggak bayar. Urusan saya itu, saya berempat. Urusan saya. Jadi saya berdua dari sini kan, dari sini ke sono ya. Saya jalan ke sono, yang dua dari sana jalan sini terus, keliling terus gitu, di papasan terus. Jadi kan selalu tahu, ngontrol. Gitu. Makanya saya udah terkenal di taman mini. Sampai saya udah dianggap orang situ lah, udah diaku anak sih. Ya, itu horornya cuma sekedar diketuk pintu apa gimana? Iya, ketuk. Ntar saya buka nggak ada orang. Ntar baru mau kelihatan nanti tok sering. Pernah saya tuh tidur kayak mimpi kayak dipanya dibalik. Tapi lama-lama ya enggak.
Tapi saya nggak pernah melihat wujudnya, nggak pernah, nggak pernah ya. nggak pernah. Kaleng susu di belakang pompa, kan ini kamar, Ya. ini kamar, Hmm. ini kamar mandi, kamar dapur terus kamar mandi. Ya. Itu sering pompa airnya di orang pompa malam satu saya biarin aja. Karena kaleng susu kan ditata dulu, tahu-tahu tuh, berantakan. Ya Allah ya Rob. Tapi lama-lamanya biasa. Sampai saya ngomong, alah, namanya kuntilanak kalau nggak di depan saya, di belakang saya. Ya, tapi kan enggak. Itu Kalau suara-suara enggak ya? ya pernah aja ya sekali-kali sering diketawain kuntilanak. Tapi kan saya lihatin kalau saya mau terbang sono ngapain? Orang saya kalau mau sering kan kalau nonton gitu ya. Nonton apa nih? Ya nonton layar tancap Oh, apa kalau malam sama teman-teman kan di luar itu. sarungnya saya taruh di tetean depan pabrik. Oh iya. Ini udah ntar pulang biar itu nggak dingin. Ya pengalaman pernah ditipu orang ya pernah, jangan waktu di Kemudian hipnotis apa gimana? ya dia hipnotis kalung juga pernah. Nah, itu kawasan terus jualan di Tanah Abang saya juga pernah jualan kaset waktu itu ya nyewa kio sama orang Padang. Saya pulang adikku yang nasi itu kayak kawinan kan ya, saya pulang. Saya ditipin, ya udah saya mau pulang dulu kita paling-paling ya seminggu atau setengah bulan. Begitu nyampe sana kiosnya udah dijual ganti orang sama temanku. Saya cariin nggak ada. Kalau ketemu ya sebunuh gitu. Pengalaman. Makanya jangan terlalu percaya. Berarti kan bisa disimpulkan bahwa untuk memulai bisnis itu mendingan dipegang sendiri dong. Ya kan? Karena emang teman itu belum tentu juga bisa jadi partner bisnis. Dan partner bisnis itu juga belum tentu bisa jadi teman itu. Kesimpulannya begini. Yang namanya manusia. Apalagi waktu zaman saya. Banyak orang yang nggak punya iman. Dalam arti suka menang kerai. Siapa yang berkuasa ya menang kerai. Jadi banyak orang yang tipu muslihat. Kalau kita pegang sendiri kan tahu jalur, tahu itu. Oh iya. Nah, beda kalau kita punya orang. Kita kalau apalagi zaman sekarang tuh banyak bersosial. Kalau kita punya sendiri kan kita sosial, nggak bakalan kita melarat, nggak ada kita nyah-nyoh melarat, nggak ada rumusnya itu. Berarti sering berbagi. Nah, berbagilah sesama, memanusiakan manusia lah, belajarlah memanusiakan manusia. Kadang manusia, apalagi zaman sekarang, jangan dilihat itu pengemis ini dan itu, bisa juga dia malaikat. Memanusiakan manusia bagaimana caranya? Dalam artian begini, jangan memandang rendah penampilan. Sekarang begini, saya lagi duduk mengomong di depan rumah. Ada seorang pengemis, jangan-jangan nih orang lapar nih, kasih bawain air, bungkusin nasi, maka kalau bisa duduk. Enggak bikin melarat, enggak. Kadang-kadang ada rokok, kasih rokok. Kalau ya ini, kalau selain pengalaman horor yang di situ Taman Mini ada lagi selama di perantauan? Ini masa perantauan dulu nih. Dulu pernah di Palembang. Di Palembang saya lama sih, hampir 4 tahunan. Itu bujangan Pak? Bujangan. Waktu itu saya pulang genduri dalam cukuran bayi lah. Cukuran bayi gimana? Selamatan bayi, cukuran, gendurian gitulah. Ya bisa ikan itu. Ya, nanggapnya kayak zaman dulu. Kalau pemuda-pemudi itu dul muluk, kalau di Palembang namanya dul muluk. Jadi apa namanya,
kegiatan anak muda sampai joget-joget, ntar yang selendang, kandungi selendang, ya dia suruh nyanyi, suruh apa gitu kan. Ya. Nah, nah itu habis pulang kan jauh, saya pulang bertiga, dilalah ya sempat di pinggir di Bulak lah, Bulak jauh kampung lah. Jalan kita bertiga udah lagi ngantuk, kira-kira jam 2 jam 1-an lah, ngantuk. Jauh, masih jauh. Udahlah, ada tukang pempek. Ada tukang pempek. Ya. Itu kan pakai dinding, pakai plastik. Iya. Nah, Pakai mika itu. pakai tudung. Tudung kecil lah, agak lancip orangnya yang jualan. Tapi laki itu. Ya laki-laki. Nah, habis begitu kita beli. Kemudian kita bertiga tahu. Itu orang yang dingkluk aja nggak mau itu. Kalian nunduk aja orang. Nunduk, nggak taunya apa. Mukanya rata. Lari so. Maunya kita lari. Ya mesti lah. Berarti di film-film Susana itu bener nyata ya kayak gitu ya? Iya, Emang ada Pak? Ada yang jelma seperti itu ya? mukanya rata, nggak punya itu rata, gimana sih? Gak ada Oh, mata sama sekali. ya rata lah pokoknya, nggak ada tonjol-tonjolannya, putih rata loh. Kan pakai tudung gitu. Pas ini ya. Lari ceneng-cenengan baju sekali itu yang sekali saya melihat secara nyata itu. Dekat itu ya. Ya dekat. Ya orang tukang pempek kan kita deh di belakangnya itulah. Beli bang, berapa nih? 500. Ya 1.500-an tuh tiga. Sampai ditimbangannya bu. Nasi Cina 500 perak sebindi. Yang telu ya telu ya 1.500-an lah. 1.500 lah. Oh, Rainer rata itu Melayu ini segelem-gelem. Makanya aku kadang sukanya, makanya kalau bisa jangan sombong, jangan takabur dengan masalah yang enggak terlihat muka, tatap mata. Ya. Percaya karena ada Al-Quran juga ada syaitan rojim itu ada. Tuhan menciptakan makhluk sedemikian rupa tuh di alam dunia ini tuh dari makhluk yang semua pun bernyawa. Semua bernyawa, pohon pun juga bernyawa. Itu yang paling serem itu. Ya. Yang paling serem. Tapi kalau yang lain-lainnya saya belum pernah dilihatin. Sampai sekarang tua belum pernah, ya kalau bisa ya jangan. Maksudnya kan kita makanya banyak-banyaklah beri salam. Dalam arti begini. Makhluk gaib itu tidak kelihatan. Kita ngobrol begini banyak nih makhluk gaib pada keliling. Banyak. Banyak-banyaklah salam. Dalam artian begini. Apalagi kita kalau pergi kemana-mana kan kita kan bukan tempat sendiri. Iya. Kita tempat sendiri kalau kita lewatin kuburan, oh ya salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bacain Fatihah. Bukan jin, setan tuh kayak manusia. Jangan, itu orang udah salam. Iya udah tahu. Apalagi kalau di jembatan-jembatan udah pasti ada yang nempatin, udah pasti itu, udah pasti itu. Goib di mana-mana pun ada, karena apa? Dia tuh kekal, selalu beranak, berturunan, nggak mati-matinya nanti kiamat. Oh. Jin juga ada dua, jin kafir dan jin muslim ada. Nah, kalau di kampung belum pernah berarti ya sama sekali. Kayaknya ya karena asalnya kan begini, tapi semua manusia itu seharusnya punya karena apa, dalam doa yang paling mujarab adalah doa bahasanya sendiri yang mudah dimengerti sendiri. Nah, Tuhan menciptakan bermacam-macam bahasa, tahu bahasa apapun tahu Allah. Keluar dari rumah 3 langkah, bismillahirrahmanirrahim, niatin saya nyari rezeki, nyuwun waras selamat krono Allah tanggal baca Fatihah, jalan boleh rezeki.
Padahal nyarinya malam ya waktu itu. Malam nggak pernah dilihatin ini dan itu, nggak pernah. Sampai ke daunan kok weton kono kok. Ya yang isunya sering pada Nah ya sing pindah. itu kalau udah buruk menceng kan Iya. kok bengi-bengi aku jago bisa perantu karo udut dewekan kaki nori karo Abib lagi si cilik boncengan nunggu tegar ngarak keong karo ngising anu Ini ngene jam bae. berapa itu? Jam 2 bengi lagi kon padang bulan kompat iki wis randu aku nang kene iki dalan nori nang kana karo Abib madhep ana wong aku menang Pak sinten ati pinten sinten nggih jalan pastri jalan oh bung jenengan sinten Wundo terus orang aku terus badi apa ya dan aku tapi aku karo udut tapi kan ketutupan rando karo Iya. karo gawa setrum nang mburi orang aku terus garep balik nori apa ya aku ngerti bib gue diplos gelem waduh kalau sampe dhewek kan kamu tek ndul temanku jadi karena apa kok ngisi golek banyu karo ngarep keong lho tandira takon sing kata keong bunyi ngitung sabin itu aku pada kebetulan ada ya ya sing penting jangan sumbar jangan sombong. Oke, terima kasih ya Bapak Sis sudah mengisi waktu malam ini. Benar-benar banyaklah pesan-pesan yang udah tersampaikan di sini ya. Pokoknya luar biasa. Ya, oke. Intinya Buat begini dalam hidup kita harus bisa-bisa harus pinter-pinter memilah-milah mana yang harus dikerjain mana yang tidak, mana yang halal mana yang haram, mana yang pantas mana yang tidak, harus bisa memilah-milah dalam artian jangan karena kita Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu sudah diatur dari sononya Allah menciptakan segala macam yang isi di dunia ini tuh pasti alamnya berbeda-beda. oke. Ya udah nih saya closing dulu nih ya. Udah pokoknya terima kasih ya. Buat kalian yang pengen mengekspresikan mumetnya di sini langsung kontak aja udah. See you next time video. Bye bye. Terima kasih.